kedekatan emosional kita ini sudah lama Bu ya dengan Pak Dodi. Nah ada yang menjadi sahabat yang bukan berasal dari Darun Najah, tapi alhamdulillah begitu mengikuti dan saya dalam mengiyakan pertemanan ini juga harus selektif seperti saya berulang kali disampaikan, karena tidak semua yang minta jadi teman itu ternyata betul-betul ingin jadi teman. Ya betul-betul diiyakan langsung menawarkan macam-macam. Ya kalau sesuai, kalau tidak ya yang kebanyakan ya seperti saya ceritakan itu ada yang menawarkan penarikan uang gaib lah ya. Orangnya pakai pakai pakaian Habib, namanya juga pakai Habib ya. Saya katakan kalau memang dia bisa menarik dana gaib ya segeralah ke presiden gitu ya. Indonesia lagi sulit-sulitnya uang, kenapa saya yang diminta dana gaib ya. Nah itu kan seperti itu saya langsung ya awalnya husnudzon memang ya saya akan silakan jadi teman, belum apa-apa udah ngirim itu ya ada WA dan segala macamnya ya. Termaksa seperti itu kan harus saya bersihkan ya, bukan pilih kasih karena itu mengganggu ya. Baik, saya kira saya akan minta nih yang bukan dari Darun Najah bahkan ini, tapi menjadi sahabat setia saya, Pak Ian Kurniadi atau siapa nih, lupa lagi, yang di waktu peluncuran juga ada, sekarang sudah bergabung. Beliau ini punya rumah tahfiz di Pangalengan, kalau tidak salah. Pak Ian Kurniadi, mangga dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saifullah Kamali, walaupun belum pernah bertemu, tapi Allah menakdirkan bisa terpaut berteman di Facebook dan alhamdulillah diterima jadi temannya Ustadz. Mungkin di tahun 2021 menjadi anugerah bagi saya ketika yang pertama, mungkin ini kaitannya dengan frekuensi juga mungkin Ustadz ya, melihat tulisan Ustadz dengan tulisan seperti ini. Jangan paksa dirimu melakukan sesuatu yang menyebabkan dirimu gelisah. Sesuatu yang tidak membahagiakan tidak boleh mengikatku. Masya Allah, itu menjadi inspirasi untuk kita bahagia, untuk kita selalu positif. Frekuensi yang disampaikan tentunya apalagi dikaitkan dengan beberapa quote yang Ustadz sampaikan, ternyata mengabaikan itu lebih baik. Jadi tidak mesti semua yang masuk ke dalam pikiran kita itu kita ladeni itu seperti itu Ustadz. Banyak sekali tentang diam itu yang Ustadz sampaikan, bukan berarti dia membisik itu kalah ataupun yang lainnya, sangat banyak. Dengan ilustrasi gambar yang disampaikan, saya merasakan, apalagi yang tadi Ustadz sampaikan, yang pernah saya pahami bahwa terjemahkan bukan hanya terjemahan tapi transformasi pemahaman, apalagi tadi disampaikan sehingga menjadi sebuah jamuan yang sangat lezat gitu. Ini yang saya rasakan Ustadz. Jadi saya pernah iseng juga, tempoh hari pernah menanyakan Ustadz ini referensinya dari mana. Saya tidak begitu paham dan menguasai bahasa Arab, tapi iseng suka pakai Google Translate dan memang aneh gitu. Wah, jauh banget dengan yang Ustadz terjemahkan. Nah, kaitan dengan bedah buku ini Ustadz, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan di poin 7 saat sakaratul maut. Ini menjadi sebuah renungan buat saya sekeluarga gitu, apalagi di beberapa bulan kemarin keluarga saya pribadi, keluarga mertua itu kena COVID gitu. Dalam salah satu kisah itu disampaikan dengan 3 kalimat seseorang yang sedang sakit dan sebentar lagi akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan seandainya itu baru, seandainya itu jauh, seandainya itu semuanya. Artinya di sana disampaikan ketika kita ikhlas, ketika kita ridho memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi di sana disampaikan untuk seseorang yang memang lagi kedinginan, membutuhkan gitu, itu Allah akan menggantinya dengan istana yang memang lebih baik gitu. Tentunya ini menjadi sebuah catatan di tengah situasi kita sekarang ketika tidak bisa kemana-mana,
kemudian juga lapangan kerja, usaha dan lain-lain. Tidak sedikit saudara-saudara kita banyak yang memerlukan, membutuhkan makan gitu khususnya. Saya senang di beberapa grup ada orang-orang yang memang masih peduli untuk berbagi sembako gitu, berbagi masakan dengan orang-orang yang sedang di istilahnya isolasi mandiri. Mudah-mudahan itu akan menjadi inspirasi juga bahwa peluang-peluang kita untuk mendapatkan istana nanti di akhirat itu peluangnya terbuka lebar. Kemudian seandainya itu jauh melangkahkan kita, apalagi yang disampaikan itu menggandeng orang untuk pergi ke masjid gitu, padahal tempatnya dekat. Ternyata di sana disampaikan istana dijadikan istilahnya timbal balik bahwa ini pahala yang kau dapatkan ketika mau menggandeng orang mengantar ke masjid. Tentunya ini juga seandainya tempat ataupun musola itu, masjid itu jauh gitu. Kemudian seandainya itu semuanya kita mau bersedekah roti gitu walaupun hanya sedikit, Allah menggantinya dengan istana. Masya Allah, di cerita itu kadang beberapa kali gitu, saya baca, saya sampaikan untuk anak-anak, kemudian untuk murid-murid juga. Ini menjadi sebuah catatan bahwa seperti yang disampaikan di dalam salah satu cerita, ketika ada seorang yang terjun ke dalam sumur, dikejar-kejar harimau. Artinya maut itu tidak sekarang, apalagi kita lihat kanan kiri, tidak tua, tidak muda gitu. Itu sudah menjadi catatan buat kita yang Masya Allah berikan kesehatan. Kemudian sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, Ustadz. Beberapa cerita inspirasi seperti bagaimana pelajaran berharga di restoran gitu, bagaimana orang tua berhasil mendidik anaknya gitu, mau gitu mengantarkan orang tuanya yang tremor gitu yang Ustadz sampaikan. Kemudian eksperimen seorang ibu ketika dari 3 anaknya itu ternyata yang paling tulus tuh yang paling terakhir. Ternyata ya kita tidak istilahnya harus total gitu mengabdi kepada orang tua, yang akhirnya ketulusan menantu ya tergantung bagaimana kita istilahnya bisa mendidik istri kita juga. Kemudian yang sangat menginspirasi saya juga di cerita ke-40, ayahnya seorang petugas kebersihan, Ustadz Farida binti Abdul Aziz dengan nilai 98. Masya Allah, kalau saya begitu membacanya itu, kalau saya menyebutnya ada sebuah theater of mind gitu, ada bisa merasakan bagaimana aura bapak itu ketika dipanggil gitu, berhasil mendidik anaknya gitu, seperti itu. Kemudian juga saya alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak, 1 putra 1 putri di poin ataupun di cerita nomor 39, kenangan seorang ibu. Saya menyadari di rumah saya dicoret-coret dindingnya, buku berantakan di rumah, nggak pernah rapi. Mungkin ini akan menjadi sebuah kenangan terindah ataupun menjadi sebuah ketenangan ketika mungkin nanti Allah masih memberikan saya umur, mungkin nanti mereka udah pada besar, mungkin akan meninggalkan rumah ini. Begitupun saya ketika harus meninggalkan orang tua di kampung halaman gitu, harus merantau. Itu mungkin Ustadz yang bisa saya sampaikan. Kenal dengan Ustadz, bisa memiliki buku ini, bisa berteman di Facebook menjadi anugerah bagi saya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ian Kurniadi dari Cimahi ya, yang setia terus mengikuti ya. Betul sekali lagi. Jadi sebelum menjadi inspirasi untuk orang lain, itu terlebih dahulu inspirasi untuk saya, karena saya tidak akan jadi salah satu rahasia bagaimana menerjemahkan itu kan tadi Pak Ian sudah mencoba dengan Google Translate. Google Translate itu awalnya disebutnya machine translation, machine.
penerjemahan. Itu sejak tahun 50 sudah ada, sebelum ada komputer. Ya, jadi mesin penerjemahan itu sudah ada sejak tahun 50-an. Yang namanya mesin itu berbeda dengan manusia. Ya, maka ini sebentar ini ya akan saya berikan testimoni kepada alumni prodi terjemah. Saya minta ada Armelia dan Shindidah siap-siap. Saya mengajar selain di Staida itu di prodi, di program studi terjemah UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab dan Humaniora. Sering orang mengatakan, buat apa sih belajar terjemah? Toh ada Google Translate, ada kalau Google Translate aplikasi, ada alat yang harganya jutaan, ya bisa menerjemahkan langsung kita berbicara keluar bahasa yang diinginkan. Ya itu sekarang bisa dibeli gitu kan. Pertanyaannya, apakah perlu belajar terjemah? Nah, Pak Ian tadi sudah membuktikan, sehebat apapun Google Translate atau apapun aplikasi, namanya mesin tetap mesin. Ya, tidak bisa ya seperti manusia. Karena dalam manusia itu kan ada perasaan. Ya. Apa saja dimasukkan ke Google, dia terima. Sementara manusia, Abadi mengatakan, Pak Ian juga sudah mengatakan, saya harus menyeleksi dulu sesuai dengan nurani saya apa tidak. Ya, banyak yang bagus, bahasanya bagus, tapi kalau saya terjemahkan mungkin hanya renungan buat pribadi saya, tidak bisa disebarluaskan. Contohnya beberapa kali tentang poligami, ya kalau saya sebarluaskan, ya Ibu Suada, Ibu siapa namanya yang lain, itu pasti komentar, ini saya nggak senang Ustadz nih. Nah, bukan masalahnya saya anti poligami juga, tapi untuk apa hal yang seperti itu manfaatnya gitu kan, meskipun benar. Ya. Jadi memang harus diseleksi ya dari segi bahasanya, dari segi temanya, bagaimana diramu, ya pesannya universal, termasuk tadi yang disampaikan. Hampir setiap seri nanti ada yang ada benang merahnya, ya. Termasuk umpamanya cerita yang baru ini yang untuk bahan seri keempat, saya kira Pak Ian sudah baca, Ummu Hariroh ini yang sedang masak, katanya tidak bisa bergabung. Ibu Arini juga sedang masak tapi menguping. Itu begitu saya sebarkan di sahabat kisah, itu langsung dibaca. Ya, itu sangat-sangat memberi inspirasi. Ya, kisah yang terbaru itu tentang, itu kisah nyata, dokter bedah ortopedi, Dr. Abdurrahman Al-Kilani dari Mesir. Kalian sudah baca ya? Ya, 10 tahun lebih berumah tangga, belum dikaruniai anak. Ya, ketika dia perjalanan dari Kairo ke Asyut dengan kereta memakan waktu 3-4 jam. Di sebelahnya itu ada orang kampung, ya, di mana-mana namanya orang kampung itu di mata orang modern. Dokter ini kan 10 tahun lebih tinggal di Inggris, pola pikir barat, ya, meskipun dia asli Mesir, ya, bersebelahan dengan orang kampung yang biasa pakai jubahnya itu disebutnya jalabiyah, pakai imamah, ya, udah gitu jalannya juga dibantu dengan tongkat. Habis itu, ya namanya orang kampung gimana, naik kereta itu kan baca-bacaan, wiridan, ya mengganggu. Sementara si dokter ini mau seminar, menyampaikan makalah, ya ketika dia baca dengan bacaan yang keras dari syekh orang tua ini terganggu, ya dari benci akhirnya sampai cium tangan. Kok bisa seperti itu? Ya ternyata, nah kisah seperti ini hampir ada di setiap seri. Ya, yang tadinya tidak punya anak, yang tadinya puluhan tahun mati otak, ya karena kecelakaan, kebanyakan itu kisah nyata itu, ya karena doa sang anak, ya yang tulus. Anaknya ketika ditinggal itu umur 5 tahun,
dia baru sadar 20 tahun kemudian ketika sang anak itu mau mencium tangannya, si ayah ini sudah siuman, dia kaget ada seorang gadis berduaan lagi di rumah sakit kan. Khawatir karena si ayah ini seorang ayah yang bertakwa, ya, didekati oleh seorang gadis malam-malam, ya dia kaget, kamu siapa? Tidak tahu kalau itu anaknya yang sudah jadi gadis, yang sudah hafal Al-Quran. Ya karena doa anak ini, si ayah yang bukan koma itu mati otak selama 20 tahun itu bisa sembuh. Nah hal-hal yang seperti ini kan menggugah buat kita semuanya. Nah tanpa saya sekali lagi memang khawatir itu ada, namanya usia, ya. Kalau Pak Ian tadi sudah pernah menerjemahkan dengan Google, ya, saya sangat terbantu dengan Bapak Dr. Johan Syahhan dari Aceh. Beliau sudah mulai menerjemahkan kata-kata bijak, tapi belum saya lihat berbentuk cerita. Apakah Pak Johan Syah, Dr. Johan Syah dari Aceh sudah bergabung? Atau Will bisa lihat? Bapak Johan Syah? Oke, saya beri kesempatan dulu. Pak Johan Syah ini juga seperti Pak Ian, ya kenalnya lewat Facebook. Beliau sering menerjemahkan, mungkin kemampuan bahasa Arabnya juga bagus, ya, kata-kata bijak dan terjemahnya pas, ya. Mudah-mudahan beliau juga nanti berkenan untuk menerjemahkan kisah-kisah berikutnya. Ya, andai kata saya, ya takdir saya ajal menjemput sebelum 1001 cerita itu selesai, jadi ada penerusnya. Salah satunya adalah Pak Johan Syah. Pak Johan Syah, apakah sudah bergabung? Oke. Kalau belum, mungkin saya akan beri kesempatan dulu kepada Ananda Armelia Khairunisa, sarjana hukum. Silakan. Ananda Armelia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Saifullah karena sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa hadir dan memberikan pesan, ya, ada buku karya Bapak ini. Ya, Masya Allah, sejujurnya nih Pak, saya itu sebenarnya dari dulu ya kurang suka kalau misalnya di suruh suaranya buku gitu ya, suruh membaca apalagi buku yang bagi Pak Tawil, suaranya jelas nggak nih? Putus-putus, Ustaz. Sebentar. Admin, mohon untuk diperbaiki, admin, saudara admin. Nggak, ini mungkin koneksi internet Armel diulang lagi sinyalnya mungkin. Bisa jadi sinyal saudari Armel. Mungkin jaringannya. Iya. Sebentar, Armel sebentar ya. Karena bagus sebetulnya itu. Terputus, Ustaz. Iya. Ya, sambil menunggu, ini ada Darun Najah nih, angkatan 17, Ibu Kartonah. Ya, terima kasih. Kemudian tadi di atas ada Ibu Sustiawati yang mohon izin, ada semacam ijazah, katanya dijazahkan. Saya kira ijazahnya mungkin secara lisan aja, dipersilakan Ibu Sustiawati untuk menggunakan sebagai bahan penyuluhan di masyarakat, terutama ke ibu-ibu yang sangat tertarik, diawali dengan semacam kisah. Ya, dengan senang hati Ibu Sustiawati ini alumni 17. Ya, kemudian ada Dr. Darmawan. Ya, Dr. Darmawan akan bercerita juga. Ini
dibuat ya katakan kolegium doktor S3 Darun Najah. Mungkin nanti kita bisa dibicarakan nanti. Kalaupun tidak sempat, panitia ini kan sudah menghimpun para sahabat kisah, menghimpun di WA, di grup WA ya. Kalaupun tidak bisa di sini, mungkin nanti di grup WA kita bicarakan lagi. Silakan Armel, biasanya kan bagus nih di rumah. Iya, maaf ya Pak, jadi koneksinya. Jadi langsung saja ya ke apa namanya putus lagi nih Armel. Saya buku Masih putus-putus. ini yang pertama dari awal dikenalkan buku ini, saya itu Oke. Mohon maaf Armel, masih putus-putus ini. Kalau menggunakan WiFi mungkin lebih bagus. Ya, Armel, kalau dengar mungkin kita tunggu sampai bagus dulu. Atau bisa berpindah tempat. Ya, sambil menunggu mungkin supaya waktunya juga. Saya minta ada Sindida. Sudah bergabung Sindida? Sindida Yasmin. mohon maaf ya Pak, ini koneksinya dari tadi. Udah bagus belum sekarang? Atau tanpa nih, tanpa video? Biar tidak terlalu... Oh iya, Pak ya. Ya, biar terlalu... Iya. Iya. Oke, ya jadi tadi dari buku ini awalnya saya menilai bahwa buku ini bukan buku yang terlalu berat ya untuk dibaca. Kemudian setelah datang bukunya, setelah saya coba buka buku dan saya baca, alhamdulillah dalam satu hari itu saya juga sebenarnya kaget ya, karena tiba-tiba waktu itu sudah ada di pertengahan buku, udah sampai cerita ke 30-an kalau nggak salah, hampir 40. Dan itu saya juga, loh kok bisa sampai sini gitu. Dari untuk saya yang kurang suka dengan buku, dengan membaca ini, tapi dengan buku ini saya bisa istilahnya betah gitu ya untuk lama-lama membaca gitu. Ya ternyata mungkin karena itu tadi, buku ini tuh isinya itu kisah-kisah yang pendek gitu kan, tapi walaupun cerita-cerita pendek itu tapi menarik dan punya maknanya gitu di setiap cerita begitu. Kemudian kedua yang terjemahan dari Pak Saifullah ini ya, yang Masya Allah luar biasa memang. Dari dulu kalau boleh cerita sedikit, beliau ini setiap perkuliahan, setiap pembelajaran di kampus, beliau ini punya caranya sendiri ya untuk membuat orang lain itu tertarik dengan penjelasannya gitu. Jadi nggak boring gitu, bisa dibilang gitu. Dan penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan itu banyak sekali yang saya pikir saya tidak akan dapat di mata kuliah lain gitu Pak. Oke, Masya Allah setiap mata kuliah Pak Saifullah ini saya selalu menyimak, saya selalu dapat informasi dan ilmu baru, sampai akhirnya tuh bagi yang mendengarkan atau mungkin sekarang ini membaca gitu ya, jadi banyak oh begini, oh begitu ternyata gitu. Itu Masya Allah sekali untuk terjemahan dari Pak Saifullah ini yang kami mudah dibaca, diambil hikmahnya. Di bahasanya itu sudah sangat baik ya, memang seorang mutarjim yang sudah luar biasa inovatif mendunia gitu, seperti ini ya terjemah gitu ya Pak. Dan yang terakhir, memang di buku ini juga ada beberapa kisah yang mirip atau bahkan relate gitu sama cerita hidup saya, orang-orang di dekat saya gitu, seperti pada cerita ini ya, yang seorang dokter yang mengalami kerusakan pesawat.
kemudian ada badai segala macam sampai dia harus berteduh di rumah seorang nenek yang saat itu punya cucu sedang sakit gitu ya. Kemudian nenek itu berdoa dan nenek itu merasa ada satu doa yang belum Allah kabulkan gitu, yaitu untuk menemui dokter yang saat itu justru berada di rumahnya gitu. Makanya Masya Allah dari situ kalau dari pesannya saya sering sekali merasa bahwa Allah itu kadang memberikan sesuatu yang kita gak suka gitu ya, tapi ternyata itu baik untuk kita gitu Pak. Kemudian ada juga cerita-cerita yang saya sedikit kaget dengan endingnya, seperti di sini ada cerita ke-29 nih, yang ibuku tukang bohong. Nah di sini saya, loh kenapa nih ibu tukang bohong gitu, ternyata di akhir dia merasa bahwa ibu tirinya ya, ibu barunya itu tidak pernah bohong. Sekalinya dia bilang nggak akan dikasih makan, ya benar tidak akan dikasih makan, tidak ditanyakan pulang gitu ya. Sedangkan ibu kandungnya dulu walaupun marah-marah, walaupun bilang tidak dikasih makan, tapi dia tetap diberi makan juga gitu. Persis seperti, bisa dibilang ibu saya juga sering seperti itu Pak. Jadi sering berbohong ya, kadang kamu masakin lagi gitu, nggak ada yang makan, tapi tetap dimasak juga akhirnya gitu. Kemudian ya banyak sih kisah-kisah yang memang ternyata relate dengan kehidupan saya pribadi, ataupun yang belum saya alami ya, seperti kisah-kisah seorang pasangan suami istri. Nah itu kan bisa jadi pelajaran gitu untuk saya ke depannya. Oh begini harusnya menjadi istri, harusnya begitu. Ya harapan saya ke depannya, kalau dari saya pribadi yang sudah membaca buku ini sampai habis, akhirnya saya sangat menunggu ya. Baru ini saya membaca buku, tapi menunggu seri-seri selanjutnya gitu. Jadi saya penasaran, saya tertarik dengan kisah-kisah pendek ini untuk kedepannya bisa dilanjutkan Pak, diteruskan sampai insya Allah 1001 atau lebih ya Pak, mungkin kalau ada kesempatan. Dan saya pastinya akan menyebarkan lah ini cerita-cerita ini, kemudian pesan-pesannya gitu yang bisa saya jadikan pelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya mengajak mereka semua untuk bisa membaca lah buku ini gitu. Karena buku ini kalau saya ulas kembali, saya baca kembali, memang nggak ada bosannya gitu Pak, karena memang cerita-cerita pendek ya, dan bisa diulang dan disebarkan ke orang-orang di sekitar saya, bermanfaat. Itu aja Pak untuk pesan saya terhadap buku ini. Semoga depannya bisa lebih baik lagi karya-karya Pak Saifullah. Sehat selalu Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Armelia. Pak Dodi, ini mahasiswa saya di UIN, tepat waktu 8 semester. Nanti boleh di kolom chat Armel kirim di prodi tarjamah itu berbeda dengan Staida dan STIT Al-Amal. Di prodi tarjamah itu digalakkan tugas akhirnya itu membuat berproduksi, ya, analisis boleh, tapi produksi. Nah, salah satunya yang dari sejak awal saya kenal dengan Armel ini, ya, bakatnya luar biasa, padahal dari SMA, bukan pesantren ini Armel ini, ya, tapi lulus dengan sangat bagus, ya. Beliau ini membuat kamus animasi. Ya, tolong ini alamatnya situ Amel biar para guru, termasuk Darun Najah ini kan ada pendidikan guru, Pak Dodi juga ada pendidikan guru, ya, bagaimana kamus itu bisa dinikmati. Nah, itu dihasilkan oleh seorang mahasiswi namanya Armelia Khairunisa, membuat kamus animasi yang bisa dilihat di YouTube. Ya, nanti silakan ditulis di situ Armel ya. Ya Pak. Jadi peserta bedah buku ini dapat manfaat lain,
ya bisa dikembangkan lebih bagus lagi, bagaimana membuat IT TIK ini bermanfaat. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan, ini ada rekan saya Pak Wahyu Sastra, ini dari ujung Indonesia Timur kalau tidak salah nih, ya, yang selalu setia memberikan komentar dan semangat terhadap terjemahan saya, yang saya minta juga memberikan testimoni, dorongan. Silakan Pak Wawan Sastra. Wahyu Sastra. Pak Wahyu Sastra, ya Pak Wahyu Sastra. Silakan perkenalkan diri Pak Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sastra dari Pulau Lombok. Saya alhamdulillah mengikuti semua tulisannya Pak Saifullah ini di Facebook. Mohon maaf saya belum beli bukunya, insya Allah secepatnya. Tapi saya sudah baca dari tulisan pertama, saya selalu ikuti dan alhamdulillah sangat berkesan. Seperti kalau ada masalah hidup, selalu ada ketemu jawabannya di tulisan itu. Masalah-masalah hidup tetangga, masalah hidup teman, masalah hidup keluarga, selalu ada di tulisannya Pak Saifullah, alhamdulillah. Menurut saya tulisannya bagus, sangat bermanfaat. Yaitu memberi hikmah, pelajaran, tapi melalui cerita. Ini kan tradisi-tradisi orang dulu, tradisi-tradisi orang soleh kan begitu. Saya sangat support dan sepertinya saya akan memberi ulasan nanti di dalam bentuk isi. Nanti akan saya tandai beliau di Facebook. Tapi saya sudah baca semuanya. Sudah saya baca berkali-kali di Facebook dan sudah saya dapatkan versi PDF-nya. Salam sukses untuk Mas Saifullah Kamali dan semoga kita semua tetap sehat. Semoga bisa terus berkarya dan saya tunggu karyanya. Satu-satunya akun Facebook yang saya ikuti semua statusnya yaitu status Pak Saifullah Kamali. Assalamualaikum dan selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan semuanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Sastra dari Lombok. Ya, kalau dibuatkan mungkin nanti saya minta untuk kata pengantar edisi kedua, seri kedua atau ketiga. Ya, disiapkan saja Pak. Ya, jadi insya Allah. Yang jelas Ana mau ulas yang versi 1001 yang seri 1 ya. Oh, oke. Ya, 1001 kan sudah terbit. Kalau mau ya di kedua, ketiga nanti saya kirim PDF-nya. Nah, itu nanti boleh itu pengalaman dan segala macamnya ditumpah. Jadi nanti ada situ kata pengantar. Insya Allah. Ya, terima kasih sekali Pak Wahyu Sastra. Ya, sama dengan Pak Ian. Belum kenal ya secara fisik, tapi alhamdulillah dengan media sosial kita sudah bersaudara. Baik, ini ada Hud Al-Qadri ikut dalam daftar dan saya baru lihat DP teman saya, betul Masya Allah. Jadi, nah ini saya kira dengan adanya media sosial ya, tadi kita saling mengenal bagaimana andai kata sahabat kisah page itu ya, halaman sahabat kisah itu ya kita manfaatkan. Seperti Bu Suada itu kan seorang wira swasta, Pak Dodi seorang dosen, ini ada lagi Dr. Darmawan seorang ilmuwan, ya berbagai kepentingan. Sama dengan buku itu 1001 ya, judulnya memang ingin menjadi 1001 judul, tetapi juga ingin menampung 1001 masalah. Manusia ini kan masalahnya banyak sekali. Nah, ini Pak Johansyah sebentar ini sudah. Oke, sebentar ini. Oh, tidak bisa Pak Johansyah. Sayang sekali ini dari Aceh. Ya, sahabat. Jadi, sesuai dengan namanya, 1001 ini memang ada 1001 masalah. Ya, ada masalah pribadi, ya dengan diri sendiri, umpamanya. Seperti yang saya alami.
ada diri dengan mertua, diri dengan istri, diri dengan ibunya, ya. Jadi diri dengan suaminya, suami dengan istrinya, itu dengan kisah-kisah ini ternyata memang ya sesuai dengan yang terjadi di alam dunia manusia ini, ya juga di kita ini, ya meskipun ini diambil dari Timur Tengah, tapi yang namanya manusia sama. Sebagai pengetahuan, umpamanya dari kisah yang disebutkan Pak Ian tadi itu, kenangan seorang ibu, bagaimana kangennya dengan anak yang sudah pada besar, saya dikirimi pesan dan sampai sekarang menjadi saudara saya anggap itu anak saya lah, ya. Dia sarjana, mudah-mudahan mendengar, saya tidak akan sebutkan namanya. Dia seorang gadis S1 dari perguruan tinggi, bermasalah, dia berlima, dia anak cikal, anak sulung. Menjelang Lebaran dia ingin pulang. Ayahnya tidak boleh. Dia tetap, dia bilang buang-buang uang. Ya, si anak ini kangen dengan ibunya setelah membaca cerita tadi itu. Tetapi ayahnya bilang tidak, tetap saja di tempat kerjanya. Padahal di kerjanya juga kan tidak efektif ketika COVID itu. Ya akhirnya dia curhat panjang lebar. Ini yang tadi Pak Dodi sebutkan, ya itu sedikit banyak cerita-cerita pribadi itu memberikan inspirasi buat saya. Ada yang 100% nanti diangkat seperti tadi Pak Dodi, ya pengalamannya itu, ya saya kira patut itu untuk disebarluaskan. Ya bagaimana takzim, penghormatan seorang santri kepada kiainya dan doa kiai yang, nah itu kan perlu. Bukan hanya untuk Pak Dodi, buat yang lainnya. Saya kira itu usulan yang sangat bagus. Ya kembali lagi kepada Ananda Nun jauh di sana yang sekarang sering, ya selama ini mungkin curhat kepada siapa? Orang tuanya tidak bisa dijadikan bahan. Ya, temannya juga mungkin, ya yang jelas kesulitan Ananda ini luar biasa. Ya, nelpon ibunya tidak diangkat. Dia ada ketakutan durhaka kepada orang tua. Tetapi orang tuanya juga entah karena pendidikannya, karena apa, sulit. Ya, alhamdulillah cerita seperti itu saya nikmati dan saya tidak akan menyebarluaskan. Dia bilang, ya kalau ada cerita yang mirip, langsung saya kirim, tolong baca ini. Tolong baca ini. Ya. Jadi saya bukan nasihati, betul, karena memang saya bukan kapasitas sebagai penceramah. Ya sama-sama menggali pengalaman orang lain dan alhamdulillah ya sudah bisa tersenyum, bisa komunikasi dengan orang tuanya. Demikian juga dengan suami istri yang baru dikaruniai seorang putri, ya suaminya sudah hafal Quran, tapi perlakuannya kepada istrinya tidak seperti Al-Quran. Dia begadang semalaman, istrinya sampai korban KDRT. Nah, selama ini mungkin tidak ada tempat untuk mengadu. Dengan adanya kisah ini, dia jadi ada teman. Ya, dia sudah beberapa kali ya ngobrol dengan saya secara pribadi. Ya, saya pantau juga bagaimana keadaannya. Ya turun naiklah surut pasang itu dalam keluarga. Ya, wajar. Nah, saya kira itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi dengan adanya page khusus, halaman khusus itu bisa bertukar ya pengalaman, bisa bertukar manfaat. Yang guru, yang pengusaha, yang apa, silakan bergabung di situ. Ya, syukur-syukur di situ juga nanti mungkin yang belum ada jodoh bisa ketemu jodoh. Ya, kalau memang satu visi, kenapa tidak? Itu kan ya bisa kita syukur-syukur COVID ini sudah tidak ada, kita ada reunian, ya sahabat kisah di satu tempat gitu kan. Baik, tanpa mengurangi waktu, tak khawatir waktu ini terus berlalu. Yang sudah terdaftar dulu, tadi salam dari Pak Johansyah, Dr. Johansyah dari Aceh, tidak bisa karena sedang ada tugas. Berikutnya saya minta Sindidah untuk memberikan testimoninya, silakan Sindidah. Adakah Sindidah? Ada nggak Pak Tawil di daftar hadir namanya Sindidah? Tidak ada. Oh, tidak ada.
Ya, baik. Kalau begitu kesempatan berikutnya saya belum kenal nih. Bisa dikenalkan nih Pak Dr. Wawan. Nampaknya alumni ini. Silakan Dr. Darmawan. Darmawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Saifullah, lalu yang terhormat host Taida, lalu co-host Khairuddin, Idham, Ustadz, moderatornya Tanwil. Jadi saya sudah lama kenal dengan Ustadz Saifullah ini. Beliau cuman saya selalu ikuti juga di Facebook. Jadi tulisan-tulisan beliau ini memberi saya inspirasi sehingga saya juga mengikuti jejaknya secara tidak langsung. Tapi di buku-buku yang lain juga saya mengikuti beliau. Jadi tadi saya sudah mengestek tadi di chat, kalau bisa di Darun Najah itu kita bentuk kolegium doktor minimal S2 atau S3. Jadi itu penting sekali di Indonesia itu. Sekarang para ilmuwan itu sangat tidak dihargai. Jadi itu penting sekali kita berkomunitas untuk mendobrak undang-undang pemerintah agar para ilmuwan di Indonesia itu dihargai seperti di Malaysia, seperti di Brunei dan segala macam. Jadi yang pertama, saya sebenarnya tinggal di daerah Darun Najah situ di Kebayoran Lama. Jadi setiap hari saya beraktivitas di daerah Darun Najah dan teman-teman saya juga di situ. Tapi saya ingin mengungkapkan tadi sampaian yang statement yang disampaikan Dr. Saifullah bahwa dengan merinci segala macam segi, jadi di 1001 ini sangat inspiratif. Nah, saya juga akan mencoba memberikan inspiratif dari perjalanan hidup beliau, Dr. Saifullah. Nah, saya juga sangat suka membaca dari SD, dari TK, dari sampai SMA itu selalu semua buku saya baca, dan manfaatnya setelah saya mengikuti pendidikan berikutnya. Jadi secara tidak langsung wawasan kita itu sudah terekam sejak kecil. Bahkan waktu SD itu saya sudah membaca semua buku perpustakaan di sekolah saya. SMP juga begitu. Sampai ke suatu daerah saya juga hampir saya membaca semua buku-buku yang inspiratif di daerah tersebut, di perpustakaan daerah. Nah, itu yang membuat saya sehingga ketika saya bertugas di daerah pedalaman, kebetulan saya pernah bertugas jadi relawan di Papua, di daerah pedalaman Papua, di Membramo namanya, itu daerah buaya, daerah sangat pedalaman. Saya selalu memikul buku. Kalau teman-teman saya itu bawa sembako, bawa segala macam, saya memikul buku untuk dibaca. Jadi itu pentingnya buku yang harus kita kembangkan, yang harus kita lestarikan. Walaupun sekarang zamannya serba internet, serba digital, tapi buku itu harus wajib kita lanjutkan seperti karyanya Dr. Saifullah ini. Lalu kemudian di setiap tempat saya juga istilahnya tidak lepas dengan buku sampai saya mengikuti S1 2 kali, S2 2 kali, sampai saya menjadi selesai di S3 juga. Buku itu adalah teman setia, jadi kita curhat segala macam seperti di karya beliau ini, semua sudah ada di situ, jadi pelajaran kita ada di sana. Jadi, nah, lalu yang ketiga saya ingin berpesan, karena saya dari kalangan kesehatan, jadi mohon teman-teman semua, ini adalah apa istilahnya musibah di negara kita, di dunia. Jadi tolong jangan terlalu fobia dengan corona ini. Jadi corona itu sama dengan influenza. Jadi sejak lama itu corona, influenza itu sudah ada. Jadi itu salah satu virus yang tidak akan hilang. Jadi kita menyikapi dengan prokes itu. Jadi mencuci tangan, menjaga kebersihan. Dan di Islam kan an-nazafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Jadi sejak zaman dulu kita sudah diwajibkan untuk bersih. Nah, kenapa sekarang sejak
kita diperingati oleh corona, baru kita mau bersih-bersih, cuci tangan dan segala macam, jaga jarak dan seterusnya. Nah itu saya pikir 3 poin itu speech saya, keynote speech saya mengenai pentingnya membaca karya-karya Dr. Saifullah ini. Lalu kedua, saya juga menginspirasi untuk mengikuti beliau. Sekarang umur saya sudah 41, tapi saya sudah menyelesaikan S3 dan menjadi guru besar. Nah itu dari inspirasi beliau juga buku Dr. Saifullah. Nah itu kedua. Lalu yang ketiga, saya berpesan ke tadi masalah corona, jangan terlalu fobia. Yang penting menghilang Pak Wawan. Halo, admin, ini. Halo? Mungkin di jaringan beliau ini. Ya. Itu mungkin Jaringan. itu jaringannya, Ustaz. Iya. Ya. Ustadz Saifullah Kamari. Ya. Ini mohon maaf mengingatkan sekarang kita sudah jam 11:03. Ya. Apakah kita lanjutkan kembali atau ada kesimpulan mungkin dari Ustadz Saifullah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Wawan. Tadi belum sempat. Ini tolong admin, beliau meninggalkan nomor WA juga. Ya, sekarang diskusi selanjutnya bisa melalui WA. Diundang ke grup di WA, juga bisa di di Facebook ada juga. Betul, jamnya jam 11. Kita akhiri sampai jam berapa? Mungkin 10 menit lagi saya minta waktu. Iya, silakan. Terakhir, sebagaimana dalam acara peluncuran, admin ini saya kira mana nih ya? Oke. Sudah bisa diberikan? Kita ingin memberikan harga khusus ya untuk peserta. Itu tolong coba adminnya bisa, itu ada formulir yang harus diisi ya untuk mendapatkan harga khusus. Mudah-mudahan kebagian, karena dicetaknya kemarin itu hanya terbatas 300, tersisa kurang dari 100 sekira. Sebelum nanti seri kedua dan ketiga berbentuk trilogi nanti ya, dengan harga yang inginnya ya semurah mungkin lah ya, biar terjangkau supaya bisa terus keempat dan kelimanya. Jadi ada dari pengelola atau penerbit itu memberikan diskon sama dengan yang kemarin. Mungkin harganya saya lihat itu 70 berapa itu. Jadi yang belum memiliki silakan untuk mengisi. Bisa nggak itu saya tidak bisa di sininya. Karena bentuknya nih tidak bisa di copy ke sini nih. Bisa. Tolong di itu. Bisa, Ustaz. Itu bisa diklik. Oh, bisa diklik ya? Atau di itu aja di grup WA-nya kalau tidak bisa di sini. Ya. Baik, Ustaz. Insya Allah kita share juga di grup WA-nya. Oh, ini udah ada nih. Ya, sudah ada nih. Berikut linknya katanya. Ya, oke. Baik, saya kira kalau tidak ada mungkin rekan-rekan mahasiswa kalau yang ada mau menyampaikan sebelum kita tutup dikembalikan ke MC. Apakah ada? Atau alumni Darun Najah atau mahasiswa Staida yang ingin memberikan komentar? Karena judulnya memang bedah buku ya, kesan-kesannya sampai di mana buku tersebut bisa dibaca. Oke, saya minta sebelum ini ada di sini masih ada apa tidak nih? Nana, saya panggilnya Nana.
atau Ibu Dokter Pratiwi Indah nih, karena beberapa cerita itu berkaitan dengan rumah sakit, ya. Dokter Pratiwi Indah ini alumni Darun Najah yang sekarang sedang bertugas di Rumah Sakit Fatmawati. Mohon Ibu Dokter 1-2 kata, ya. Banyak kisahnya tentang dokter dan kesehatan yang saya kumpulkan di seri pertama. Di hampir setiap seri ada tentang dokter, termasuk yang di seri 4 tadi tentang dokter bedah ortopedi. Ibu Dokter Pratiwi bisa mendengar saya? Ibu Pratiwi tidak merespon. Ya, Ibu Dokter Pratiwi, ya saya kira. Baik, saya kira mungkin dalam kesempatan berikutnya kita akan ya mohon doanya yang jelas, mudah-mudahan bisa sampai ke judul kedua 1001. Terima kasih sahabat kisah yang telah bergabung. Ya, diskusi selanjutnya bisa di Facebook dengan page khusus yaitu sahabat kisah, ataupun di WA. Saya kembalikan ke saya belum bisa masuk di absen katanya Dr. Darmawan. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Dr. Saifullah Kamali. Jazakumullah khairan. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah banyak tadi disampaikan dari Ustadz Saifullah Kamali. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak. Nah, baik. Selanjutnya tidak akan afdal kalau berhubung juga karena waktu, lagi-lagi waktu. Tetapi insya Allah silaturahim tidak akan terputus hanya pada saat pertemuan ini saja. Tadi sudah banyak kesempatan-kesempatan bisa dilakukan dalam sesi-sesi berikutnya, baik bisa melalui Facebook dari Ustadz Saifullah Kamali ataupun bisa melalui Staida untuk silaturahim kita berikutnya. Dan agar lebih afdol dan lebih baik kegiatan kita agar bisa lebih berkah, maka akan lebih baik kalau kita juga akhiri dengan berdoa. Sebagaimana di dalam buku inspirasi ada judul tentang kekuatan doa, tadi juga sempat disinggung oleh saudari Arnelia Khairunisa. Jadi kita persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Abu Nazar Alim untuk memimpin doa bersama kami di forum ini. Waliyatafadhal wa syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takjim untuk Al-Mukarram Ustaz Saifullah Kamali. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dengan sehat walafiat, dengan inspirasi untuk kita semuanya, baik yang hari ini hadir maupun yang belum hadir, ataupun bahkan yang belum sempat bergabung di beliau. Kemudian juga kepada Ketua Staida juga, guru-guru saya, dosen-dosen saya semuanya yang hari ini hadir, para alumni Darun Najah seluruhnya yang hadir, dan di luar dari alumni Darun Najah juga yang sudah hadir. Maka kita doa bersama-sama, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pandemi yang hari ini hadir bersama kita semuanya segera sirna, sehingga kita tidak hanya bisa bertatap muka melalui Zooming ini, tetapi kita bisa tatap muka langsung seperti halnya dulu Ustaz Saifullah Kamali mengajarkan kami dari bagaimana cara mengetik bahasa Arab dengan kesabaran beliau pada maghrib sampai waktu yang sangat luar biasa. Maka doa terbaik buat beliau dan khususnya Darun Najah terus memberikan inspirasi dari orang-orang hebat. Al-Hadamiyah Tukulniyatul Salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Ya Kafi ya Ghani ya Fattahu ya Razzaq ya Karim ya Wahhab ya Tawli ya Mujib. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dhanni wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau berkahi ya Allah. Amin. Mudahkan semua guru-guru kami dalam segala urusannya ya Allah, dan terangi kami dengan cahaya ilmu-Mu ya Allah. Berikan umur yang panjang ya Allah untuk orang-orang yang senantiasa memberikan inspirasi kepada kami ya Allah, kepada tempat di mana kami pernah belajar ya Allah, kepada orang-orang pun yang ketika bersama-sama dengan beliau-beliau ini ya Allah, berikan inspirasi dan hidayah-Mu ya Allah, keberkahan dan keberkahan ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nizar. Halo. Terdengar ya, mohon maaf agak ada apa di saya sendiri. Kuis. Ya, syukran jazil, jazakumullah khairan. Terima kasih pada kesempatan yang lagi-lagi kami sampaikan berbahagia ini, dengan keterbatasan waktu yang kami miliki, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ada ungkapan yang selalu kami sampaikan kepada santri-santri kami, yaitu man yaqra katsiran yafham katsiran wa man yaqra qalilan yafham qalilan wa man la yaqra la yafham. Barang siapa yang banyak bacanya maka akan banyak pula pahamnya. Barang siapa yang sedikit bacanya maka sedikit pula pahamnya. Barang siapa yang tidak membaca maka dia tidak akan paham. Mudah-mudahan dengan adanya inspirasi di pagi ini akan betul-betul menjadi sebuah ajang kemanfaatan bagi kita bersama, dan juga saling berbagi antara kita dengan sesama, dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa meridhoi apa yang telah kita lakukan. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di forum ini, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz kita, kepada Al-Ustadz Dr. Saifullah, dan juga kami sampaikan kepada Ketua Staida, Ustazah Duna Ispana, dan semoga antum semuanya dalam keadaan sehat, afiat, semangat, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama tutup agenda kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca lafaz doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mari kita tutup dengan sama-sama baca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Fawil Akhiruddin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu, berkah bosnya setawil. Masya Allah, Pak Norofi. Ya, terima kasih semuanya. Amin, terima kasih banyak. Izin lab setawil karena harus persiapan Zoom berikutnya. Ahlan.
Salam ta'zim Ustaz Syaifullah Kamali. Ustaz Tawil. Ahlan. Tafadhal. Recording stopped.